Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Coba cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu Anda hukumi Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai pecinya nggak muat, jangan kepalanya dipotong. Ini banyak juga berita media yang tidak benar. Nah, ini kita kembali lagi ya, kita sama-sama, saya pun ingin mempraktekkan ini, saya berusaha menjadi orang pertama untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Agak cepat, sampai jam berapa kita? Ya, saya bukan lihat ibu, saya lihat jam. Jam berapa itu? Jam 9? Jam 10? Oh, setengah 10, 8.46. 2, saya cepat. Jadi sekarang kita praktekkan istighfar ya. Ya, jangan cari masalah dengan sekitaran kita. Kalau ada yang salah kita maafkan dulu. Ingat, memaafkan itu bukan menghilangkan masalah, bukan. Tapi menghilangkan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang orang bersangkutan belum minta maaf pada kita, maka dia belum selesai dengan Allah. Tapi kita diselesaikan. Jadi untungnya memaafkan itu, nggak ada beban di hati kita. Jadi kita nggak mikirin orang-orang itu. Persoalannya hilang. Yang dianggap rugi diganti oleh Allah. Nggak percaya silahkan. Saya berani berkata karena sudah mengalami. Dan saya praktekkan dapat itu. Saya contoh orang-orang dulu. Di memaafkan itu bukan berarti selesai persoalan tuntas, bukan. Tapi yang terkait dengan kita diselesaikan oleh Allah. Dihilangkan dari keadaan pikiran dan hati kita, sehingga hati kita nggak sibuk pikirin itu. Tapi orang yang terkait dengan kita kalau belum dia minta maaf, itu akan selalu terbawa jadi pikiran dia, mengumpulkan dosa lagi dan kembali kepada Allah belum selesai dia dengan Allah. Itu ruginya. Kayak yang punya masalah dengan pasangan hidup pulang saling memaafkan dengan baik. Di rumah tangga cek lagi, tingkat masalahnya apa, dudukan lagi. Nggak ketemu sendiri, cari orang lain, fasilitas yang terdekat, selesaikan, sampai selesai. Jangan pulang kepada Allah belum selesai. Dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. 1, ini Rajab ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan, dosa gugur, yang paling enak kan begitu dosa diampuni, meninggal. Insya Allah, itu paling enak ya. Mau begitu? Ya, Masya Allah ya. Setiap orang mendambakannya. Ya, setiap orang mendambakannya. Ya. Antum duluan, saya belakangan insyaallah ya. Ya, kalau kita tukar ya, saya belakangan, antum duluan ya mungkin. Sama ya, sudah, saya duluan Bu, mungkin saya duluan. Ya, duluan menyolatkan ibu ya. Ya, 2 ini. Dzalikan dinul qayyim. Ini bisa dibawa ke sini. Orang yang sering istighfar, mengoreksi diri, itulah petunjuk agama yang benar, lurus. Jadi agama kita itu mengajarkan yang benar-benar. Islam tuh ngajarin yang benar, bukan yang nggak benar. Jadi kalau ada yang kurang tahu tentang Islam, jangan mencela dulu. Ada Islam itu radikal, ya kenali dulu dong, jangan langsung menjudge. Kenali dulu, masuk dulu ke Islam. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk, belajar sholat, belajar puasa, belajar Al-Quran, yakin saya nggak akan keluar. Silakan. Karena Anda kalau belum tahu apa-apa, kan Anda datang kan untuk Anda ketahui. Ya kan? Anda belum tahu Senayan, ke Senayan. Belum tahu Tanah Kusir, Tanah Kusir. Belum tahu Tanah Suci, ke Tanah Suci. Belum tahu ini, Anda datangi. Anda belum tahu Islam, masuk aja dulu. Ya, kalau belum siap syahadat, ya latihan dulu belajar. Latihan belajar, pahami dalam Islam, sampai Anda bisa menyimpulkan. Kan gini, pendekatan logikanya kan sederhana. Kalau ada satu ajaran ini, disampaikan, ini baik, ini baik, ini baik, yang ini nggak baik. Jangan dihukumi ininya salah. Dicek yang ininya, dia bagaimana memahami ajarannya. Makanya ada Islam, ada Muslim, itu beda. Islam tuh bingkainya, ajarannya, nilainya, petunjuknya. Muslim orangnya. Kalau dia mempraktekkan benar, ya jadilah orang benar. Kan banyak orang Islam baik. Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Coba cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu Anda hukumi Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai pecinya nggak muat, jangan kepalanya dipotong. Cari yang sesuai dengan peci Anda. Ya, pecinya cari, sesuaikan. Begini cara memahaminya. Ini banyak juga berita media yang tidak benar. Media itu aneh-aneh. Yang salah orangnya yang disebutkan Islamnya. Coba ISIS itu, kan singkatannya ke Islamnya. Ya, ISIS itu kan Islam yang disebutkan. Islamic dalam bahasa Inggris itu kan keajaran itu di akhirnya itu. Ke Islamnya bukan orangnya. Itu perbuatan media tuh begitu tuh.
Islam radikal. Jadi Islamnya yang ingin digambarkan radikal. Kalau bisa ke Islam moderat saja, Islam liberal, Islam Muslimnya, orangnya. Itu dibuat cara berpikir kita itu seakan-akan nggak benar cara berpikirnya, sehingga menyimpulkannya keliru. Dikata Allah, ad-dinul qayyim, Islam itu ajaran benar. Kalau nggak percaya silakan tunjukkan pada saya dalam referensi keislaman Al-Quran dan hadis sesuatu yang menyimpang bahkan dari nilai-nilai kebaikan. Nggak akan ditemukan. Silahkan cek. Tentang mata disebutkan fungsi mata, tentang lisan disebutkan, tentang telinga, dari ujung kepala bahkan sejak pikiran. Jangan berprasangka buruk. Berarti kan ajaran kebaikan. Mata tatap yang baik, telinga dengar yang baik, mulut ucapan yang baik, sampai ujung kaki. Pelakunya muslim. Ketika mengucapkan yang kotor bukan ajarannya yang salah. Jadi kalau orang Islamnya benar pasti baik. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang paling buruk semuka bumi jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah. Jahlun itu bodoh, tak kenal baik. Jahilun orangnya. Kalau digabungkan dengan sifat jadi jahiliyah. Perbuatannya ada, orangnya lengkap. Komplit, profesional semua. Pezina profesional, pemabuk lengkap, semua. Tapi ketika datang Islam, dia berubah total semua. Jadi khairu ummah. Yang paling jujur ada, yang paling dermawan ada, semua ada. Sangat menarik gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi bagian dari rujukan ini, satu kata Allah ini, dzalika dinul qayyim, ini rajin mengoreksi diri, bagian dari ajaran agama kita. Makanya kalau orang Islamnya benar, koreksi diri kita sekarang. Lihat. Yang kedua, ada juga kemudian turunan dari ad-dinul qayyim, mengeluarkan kalimat ad-dinnya, maka qayyim menjadi sifat. Kalau jadi umum. Din, contoh, din. Ada padanan din dalam Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Kalau kita pakai dzalika merujuk ke sini. Kalau kita pakai kaidah umum di sininya ad-din, innad dina indallahil Islam. Ad-din gini sama dengan al-Islam. Nah, terus buat persamaan lagi. Al-Islam sama dengan apa? Apa? Kalau tidak tahu, katakan wallahu alam. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Tanyakan pada Allah, tanyakan pada Rasulnya. Tanyakan pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jadi 5 pokok disebut dengan rukun arkanul Islam. 1 syahadat, yang kedua salat, ketiga, keempat, kelima haji dan umrah. Maka kalau dipahami seperti ini, yang kedua Rajab menjadi istimewa karena kita dimotivasi untuk meningkatkan ibadah di pokok-pokok keislaman. Syahadat, ibadah. Bagaimana ibadah dengan syahadat itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Belajar tentang ilmunya supaya yakin Allah itu Tuhan kita. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Cari ilmu supaya mantap la ilaha illallahnya. Jangan dikasih mie instan pindah. Kasih biskuit pindah, kasih sarung pindah. La ilaha illallah, mie Pak, iya, pindah. Mantap. Bagaimana bisa meyakinkan diri kita? Selesai. Terjemahkan dalam bentuk ibadah ritual supaya dibawa la ilaha illallahnya. Salat. Kan dalam salat kita la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat kita la ilaha illallah. Salat. Maka salat di Rajab latihan, tingkatkan ibadah. Mulai sekarang keluarkan salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Latihan salat yang benar. Zakat yang punya kewajiban, turunannya infak, sedekah. Latihan berinfak. Ya, latihan ibadah. Nah, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diikuti ulama salaf setelahnya sampai ke kita sekarang dan ulama-ulama yang lurus. Al-Qayyim, al-ulama ul-Qayyim, ulama garis lurus, ya. Nah, mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an pada masuk yang ketiga, kalau dilarang berarti lawannya diutamakan. Dilarang, lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab, dilarang berbuat yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal, tingkatkan. Kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. 2 kali lipat. Nah, persamaannya, kalau dosanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa, itu digandakan dari hari-hari sebelumnya.
Maka Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya.